Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri Islamic Center Al-Maun rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yang tadi saya bacakan namanya apa? Ada yang masih ingat? Dari mulai innal hamdalillah sampai wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dan seterusnya. Apa namanya? Ada yang masih ingat? Khutbatul hajjah. Siapa yang pertama kali mengucapkannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menceritakan kapan beliau mengucapkan itu? Di hadapan siapa? Ya, di hadapan seorang dukun. Siapa namanya? Ad-Dimad Al-Azdi. Dari mana dukun ini? Dari negeri Yaman. Kenapa dia mencari Rasulullah? Mau apa dia? Orang gila. Karena si Dimad Al-Azdi ini salah paham. Dia mendapatkan kabar dari berita di luar kalau ada orang gila yang terkenal sampai dunia mengetahuinya. Padahal waktu itu belum ada media sosial. Bayangkan orang gila kok bisa terkenal itu. Biasanya orang gila jangankan terkenal, namanya saja kita nggak ngerti. Pernah kalian berkenalan dengan orang gila? Nggak pernah. Misalnya ada orang gila lewat, kenalan, Pak, tunggu dulu, mampir dulu, kita mau kenalan, ada? Jangan-jangan yang ngajak kenalan juga gila, jangan-jangan. Nah ini tidak, ya orang gila kok sampai terkenal sekali, sampai ke Yaman. Bayangkan jarak Yaman ke Mekah itu berapa ribu kilometer. Ini yang membuat si dukun yang bernama Ad-Dimad Al-Azdi penasaran. Tahu penasaran? Apa bahasa Pontianak yang penasaran? Ingin tahu. Apa kok yang membuat orang ini terkenal? Katanya orang gila, kok terkenal? Orang gila itu biasanya nggak terkenal. Lalu kemudian Ad-Dimad Al-Azdi menawarkan diri mau meruqyah dengan ruqyah jahiliyah, bukan dengan ruqyah syariah. Baru mengucapkan satu huruf, Rasulullah langsung mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Karena Ad-Dimad Al-Azdi ini orang Yaman, bahasa sehari-harinya bahasa Arab yang fasih, tahu apa makna yang diucapkan oleh Rasulullah.
yaitu ajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam bahasa agama ajaran tauhid. Ya. Kemudian di Mad Al-Azdi ini setelah mendengar, dia merasa nyaman, kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam hati dia. Ya. A'id alayya, tolong ucapkan sekali lagi. Rasulullah mengulangi lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Ya. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami hanya memujinya. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepadanya kami meminta pertolongan. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan seterusnya. Ya. Seorang dukun yang bernama Ad-Dimas Al-Azdi merasa mendengar sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun di muka bumi. Lalu kemudian dia mengatakan, a'id alayya, ulangi sekali lagi, akhirnya sampai 3 kali. Lalu kemudian setelah itu apa? Rasulullah belum mengasih wejangan itu, belum ngasih materi, belum. Ya. Baru khutbatul hajjah. Lalu dengan lantang Ad-Dimas Al-Azdi mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung masuk Islam. Seorang dukun. Ada nggak kira-kira dukun duduk di sini mendengarkan khutbatul hajjah langsung mengucap 2 kalimat syahadat? Ada? Kalau ada berarti dia orang Arab berarti. Ya kan? Karena khutbatul hajjah bahasa Arab. Artinya apa? Khutbatul hajjah ini adalah kalimat pembuka yang memiliki kesaktian, bisa menembus dada seorang dukun kalau dia paham maknanya. Sehingga kalau kita paham maknanya, itu pun kemungkinan juga bisa merubah keadaan hati kita yang kotor, yang penuh dengan najis, yang penuh dengan hadas dan penyakit-penyakit lainnya yang ada di dalam hati kita. Maka jangan heran kalau ada khotib, kalau ada mubalik, kalau ada ustadz, sebelum mengisi pengajian, setelah mengucapkan salam, dia mengucapkan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di setiap khutbah yang akan beliau sampaikan, beliau memulai dengan ucapan itu. Allah SWT mengajarkan langsung melalui malaikat Jibril, lalu kemudian diajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah menirukan. Ya, jadi itu adalah kalimat pembuka yang tidak diciptakan oleh seorang pun, melainkan itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah. Kalaupun tidak dengan kalimat itu, hukumnya tetap sah, hukumnya boleh-boleh saja mengucapkan dengan pembuka yang lain, ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah berkenan pada malam hari ini menurunkan ilmunya melalui kitab ini, kitab yang berjudul Al-Qaulu As-Sadidu, jawaban yang benar, fima yajibu 'ala Allahi, fima yajibu lillahi 'alal abid. Jawaban yang benar yang harus dijawab oleh setiap hamba. Jadi kita nanti dikubur di dalam tanah akan disodorkan 3 soal ujian.
Ujiannya bukan tertulis, ujian lisan. Nah, kitab ini mengajak kepada kita untuk mempelajari 3 jawaban tersebut. Ya. Lalu setelah kita belajar kitab ini, harapannya kita bisa mengamalkannya. Nah, insya Allah dengan kita belajar kitab ini, lalu kemudian mengamalkannya, kita nanti di alam kubur bisa menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Sekarang kita bisa menjawab, mudah untuk dihafal. Ketika kita sudah menjadi mayat, sudah kaku, jasad kita sudah dimakan ulat, belum tentu kita bisa menjawab. Dan itu 3 pertanyaan pertama kali kita didudukan dari posisi baring oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Setelah langkah pertama, orang yang mengantar jasad kita meninggalkan kuburan. Selama masih ada orang di situ, malaikat belum datang. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ketika langkah terakhir orang meninggalkan mayat, maka saat itulah malaikat Munkar dan Nakir mendudukkan mayat yang sudah terbaring kaku, dihidupkan kembali di alam barzah. Seandainya kita bongkar dengan kamera, ya tetap kamera itu tidak bisa melihat pergerakan mayat karena alamnya sudah beda. Walaupun mata kita mengintip juga nggak bisa, karena yang dilihat itu alam dunia. Jasad yang ada di kuburan kalau kita bongkar itu alam dunia, sementara rohnya itu sudah pindah ke alam barzah. Jadi kamera tidak bisa menangkap mayat yang dihidupkan kembali di alam barzah. Beda alam. Secanggih apapun kamera dimasukkan, tetap saja mayat itu tidak bergerak. Ya, karena alamnya sudah beda. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kitab ini disusun dalam bentuk pertanyaan agar lebih mudah. Soal yang pertama. Idza qila laka, jika kamu ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, kita akan dituntun untuk menjawab dengan jawaban qaulus sadid, jawaban yang benar. Jawabannya fakul, jawablah Rabbi Allahu, Tuhanku adalah Allah. Bukan Yesus, bukan Siddhartha Gautama, bukan Sang Buddha, bukan dewa, bukan siapa-siapa. Jawabannya Allah. Alladzi rabbani, yang memelihara aku, bi ni'matihi, dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Wa khalaqani min adamin ila wujudin, yang telah menciptakan kita dari sebelumnya kosong, nggak ada apa-apa, satu debu pun kita belum ada. Ila wujudin, kemudian menjadi ada. Ya. Allah memelihara, kita dipelihara sejak roh kita ditiupkan ke dalam jasad kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, alam kandungan. Rohnya ditiupkan, Allah memerintahkan malaikat khusus untuk meniupkan ruh ke dalam jasad kita, sehingga kita bergerak di dalam perut ibu kita. Ya, bergerak. Allah pelihara itu. Ya, ditumbuhkan rambut, ditumbuhkan mata, ditumbuhkan tulang, ditumbuhkan kaki dan seterusnya. Dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Allah yang memelihara. Allah menyuruh malaikat untuk menjaga setiap bayi yang ada di dalam
kandungan setiap wanita yang mengandung. Entah itu melalui jalan perkawinan yang sah atau melalui jalan selain perkawinan. Entah mungkin karena diperkosa, mungkin karena zina, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang jelas Allah SWT mampu memelihara manusia sejak dari ditiupkan roh sampai waktu yang ditentukan. Ada yang sebelum keluar dari perut ibunya mati dalam kandungan, ada yang umurnya baru sehari lalu dicabut nyawanya, ada yang diberikan waktu hidup 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya. War-Rabbu huwa al-Maliku. Kita sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Kata-kata Rabb yang sering kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, makna yang lebih luas dari kata Rabb adalah Al-Maliku, pemilik. Allah yang memelihara kita dan Allah yang memiliki kita. Beda dengan selain Allah. Ada orang memelihara kambing, memelihara ayam, bukan berarti dia pemiliknya. Bisa jadi dia disuruh orang untuk memelihara kambing dan ayam, dibayar dia, digaji tiap bulan. Pemelihara bukan berarti pemilik, tapi Allah pemelihara sekaligus pemilik. Makanya kalau ada orang yang meninggal, ucapan yang pantas yang kita ucapkan pertama kali apa? Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah, raji'una, kembali. Kita bukan milik orang tua kita. Ya, kita bukan milik orang tua kita. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutasarrifu, Allah lah yang berbuat apapun terhadap kita. Ya, kita hidup, kita mengalami musibah, kita mendapatkan nikmat, kita dijadikan tua, kemudian kita diberi penyakit, Allah yang akan mencabut penyakit, karena Allah yang memberi penyakit. Semuanya adalah Al-Mutasarrifu, Allah yang bertindak kepada yang dipeliharanya. Kita tak perlu sakit hati ketika ada orang yang mati tertimbun tanah. Memang Allah yang berkehendak. Kita tidak perlu sakit hati ada orang yang meninggal di atas pesawat, meledak pesawatnya. Ada orang mati tenggelam. Ada orang yang mati dibunuh dengan tank-tank Zionis, ya, yang memiliki Allah SWT, ya, dibombardir. Ya. Jadi kita tidak bisa protes dengan segala mutasarrifu, segala apa yang Allah lakukan kepada miliknya. Ya. Wa ma'nallahi. Nah, kita diajarkan apa arti dari kata Allah. Selama ini kita diajarkan sejak kecil beriman kepada Allah. Allah itu siapa? Ada di antara kita namanya Allah? Suruh diganti itu. Kalau ada orang ngasih nama di KTP, nama Allah, tempat tanggal lahir Pontianak, suruh diganti itu, nggak boleh itu. Ya, masing-masing kita punya nama, ya nggak? Ada yang belum punya nama? Siapa yang belum punya nama? Ada? Punya nama semua kan? Nama kita ada artinya nggak? Ada artinya? Siapa yang belum tahu arti dari namanya sendiri? Kalau belum tahu, tanya orang tuanya. Orang tuanya yang memberi nama tanya, Pak, Bu, arti nama saya ini apa? Harus ada artinya, harus ada maknanya, supaya hidup kita bermakna. Jangan sampai nggak ada artinya, berarti hidup kita nggak ada artinya. Allah itu ada artinya. Ya, disusun oleh para ulama, disebutkan dari kaul-kaul sahabat.
Ya, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, arti dari kata Allah adalah Zul uluhiyati wal ubudiyati. Nah, mungkin sebaiknya pekan depan bawa kertas ya, bawa pulpen. Ini penting ini. Ya, arti dari kata Allah kita harus tahu. Yang kita sembah itu maknanya apa? Jangan sampai kita nggak tahu. Sampai kita mau mati, Allah itu artinya apa? Nggak tahu. Bahaya itu. Ya. Bahaya. Nah, arti Allah apa tadi bahasa Arabnya? Zul uluhiyati wal ubudiyati. Apa kira-kira artinya? Zu, apa arti zu? Di Muyasar pernah saya sampaikan ini. Hah? Pemilik, betul. Yang mempunyai, yang memiliki hak. Uluhiyah, ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Disembah. Allah artinya zat yang punya hak disembah. Jelas itu maknanya Allah. Kalau tuhan-tuhan agama yang lain nggak tahu, coba tanyakan apa maknanya Tuhan kamu yang kamu sembah. Bingung itu mereka itu. Nggak ada kamusnya, jangan-jangan. Kita ada kamusnya. Kamusnya dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Arti dari Allah adalah Zul ubudiyati. Zat yang memiliki hak disembah. Kita sujud itu menyembah Allah. Kita ruku itu menyembah Allah. Jadi sholat akhir zaman yang diajarkan oleh Rasulullah itu kombinasi sholat umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ada yang sholatnya ruku, ada yang sholatnya sujud, ada yang sholatnya duduk, digabungkan. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Terutama sujud itu. Ya. Sehingga kita tidak diperbolehkan ruku seperti rukunya sholat kepada manusia, nggak boleh. Makruh. Membungkukkan pun makruh sebenarnya. Jadi kalau membungkukkan jangan terlalu rendah. Nanti hampir sama dengan ruku. Karena itu hak Allah SWT. Apalagi sujud gak boleh. Ya, haram hukumnya. Dosa besar. Bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi kalau Anda dipaksa suruh sujud, tapi alasannya demi menyelamatkan nyawa, masih diperbolehkan. Tapi kalau Anda memilih saya nggak mau sujud, lebih baik saya ditembak, Anda mati syahid. Karena Anda mendahulukan hak Allah SWT. Misalnya kita dikasih pilihan ya, kamu sujud, kalau kamu nggak sujud saya tembak. Kita sujud terpaksa itu masih boleh. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir disiksa di padang pasir, sudah hampir sekarat. Lalu kemudian dia mencaci maki Allah SWT. Disuruh, dipaksa. Lalu kemudian ditanya oleh Rasul, bagaimana kamu ketika mengucapkan kata-kata itu? Apakah hatimu berubah? Tidak ya Rasul. Aku tidak kuat menahan siksaan yang sangat pedih, sehingga aku terpaksa mencaci maki Allah. Lalu kemudian Rasulullah memberikan keringanan. Kalau memang kita dipaksa, kalau tidak melakukan kita dibunuh, kita diperbolehkan dalam rangka untuk menjaga nyawa kita. Setelah kita aman, kita perbanyak menyembah Allah SWT. Allah Maha tahu. Allah memberikan pemakluman. Orang yang terpaksa itu dimaafkan. Tapi seandainya kita memilih, silakan saya tembak. Saya lebih memilih tidak menyembah Anda, karena menyembah sujud hanya untuk Allah. Anda mati syahid. Jaminannya surga. Nggak perlu capek-capek cari istri, nanti dikasih istri oleh Allah SWT. Ya. Jadi apa tadi maknanya Allah apa? Dzul ubudiyati. Apa artinya? Zat yang memiliki hak diibadah atau disembah. Ala khalqihi ajma'ina, kepada seluruh makhluknya. Baik itu manusia, jin, binatang,
ataupun benda-benda yang tidak bernyawa. Semuanya menyembah Allah. Hanya manusia yang sebagian mukmin, sebagian kafir. Jin juga sama, sebagian mukmin, sebagian kafir. Seluruh malaikat mukmin semua. Benda-benda yang tidak bernyawa, mereka menyembah Allah dengan caranya masing-masing. Ya. Ala khalqihi ajma'in. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apa itu makna Allah? Apa tadi? Zat yang memiliki hak disembah. Satu-satunya yang punya hak disembah. Selain Allah tidak pantas. Soal yang berikutnya, wa idza qila laka, jika kamu ditanya bi ayyi syai'in arafta rabbaka, dengan cara apa kamu mengenal Allah? Gimana cara kita mengenal Allah? Ya, kita kan akan menyembah Allah. Setiap hari kita sujud menyembah Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Para ulama menuntun kita. Fakul, jawablah, bi ayatihi, dengan melihat tanda-tanda kebesarannya. Wa makhluqatihi, dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Minha, di antaranya tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan naharu. Apa maknanya? Adanya al-lailu, malam, wan naharu, siang, wasyamsu, adanya matahari, wal qamaru, adanya bulan. Ya. Kita sekarang sedang tidak terkena cahaya matahari. Menunggu jam 6 pagi baru terkena sinar matahari. Allah yang memutar-mutarkan matahari dan bumi. Demikian juga bulan, Allah putarkan sesuai dengan porosnya masing-masing, sesuai dengan garis orbitnya masing-masing. Ya. Wa ghairu dzalika, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Disebutkan 4 ini karena ini tanda yang paling besar. Ya. Cahaya lampu yang diciptakan manusia ini tidak bisa menerangi, terbatas. Ya. Jangankan satu bumi, satu kecamatan saja kita nggak sanggup. Butuh lampu banyak. Ya, itu pun tidak bisa seterang cahaya matahari di siang hari. Jadi matahari itu seperti lampu. Ya, lampu yang paling besar di jagat raya. Ya, bahkan matahari bisa membantu tanaman itu bisa tumbuh. Ya, tanaman yang tidak disinari dengan cahaya matahari itu nggak normal ya, nggak normal, nggak bisa tumbuh. Tidak ada terjadi fotosintesis. Ya, daun itu akan melakukan fotosintesis karena ada cahaya matahari. Ya. Soal berikutnya, ya. Soal yang tadi sebenarnya itu adalah menggiring manusia untuk menggunakan akalnya. Jadi boleh kita mengenal Allah dengan menggunakan akal, boleh, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Buktinya apa? Para ulama mengatakan, dengan cara apa kamu mengenal Allah? Dengan melihat tanda-tanda kebesarannya, dengan melihat ciptaannya. Kita disuruh memperhatikan alam semesta, berarti kita menggunakan akal kita. Gak mungkin terjadinya siang dan malam kalau tidak ada yang mengaturnya, mustahil. Ya, mustahil. Mustahil matahari 12 jam gelap, 12 jam siang. Demikian juga bulan 13, 14, 15 itu terang sekali. Kurang dari tanggal 13 atau lebih dari tanggal 15 bulan mulai mengecil. Mustahil dengan sendirinya. Pasti ada yang mempergerakannya, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itu dalil akal ya, untuk membantu kita memahami kalau semua itu mustahil bergerak dengan sendirinya. Pasti ada yang menggerakkan. Jangankan matahari, bulan, jangankan terjadinya siang dan malam. Robot saja ada yang mengendalikan pakai remote control. Drone yang bisa terbang itu kalau nggak ditekan on off-nya nggak mungkin. Ya, kalau tekan off jatuh dia, tekan on dia terbang lagi. Itu benda kecil, apalagi benda yang sangat besar seperti matahari. Ya, matahari perbandingannya dengan bumi seperti apa? Seperti bola basket dengan biji kedelai. Ya. Matahari sebesar bola basket, bumi sebesar biji kedelai. Ya. Soal berikutnya, jika kamu ditanya, wa mad dalilu ala dzalika? Apa dalilnya? Kalau yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan adanya siang dan malam Allah, yang menciptakan matahari dan bumi, matahari dan bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Al-Qur'an, karena dalil itu cuma dua. Ya, namanya dalil nakli. Kalau tadi dalil akli, akal. Kalau sekarang nakli itu menukil dari kitab suci, namanya nakli, nakli, ya, dalil nakli, dalil menukil. Ya. Al-Quran mengatakan inna rabbakum, sesungguhnya zat yang memelihara kalian Allahu Allah. Yang mengatakan Allah sendiri, dihafal oleh Rasulullah, ditulis dalam Al-Quran. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan as-samawati, langit-langit. Di sini menggunakan jamak apa namanya? As-samawati. Jamak? Ayo, masih ingat? Dua huruf terakhirnya alif dan ta. Jamak apa? Yang senior? Jamak muannas salim. Berarti langit itu lebih dari dua. Buktinya menggunakan jamak muannas salim. Wal ardo, dan Allah menciptakan planet yang ada manusianya cuma satu. Wal ardo, isim mufrad, bumi. Banyak planet tapi tidak ada penduduknya, enggak ada manusianya. Ya. Fi sittati ayyamin, Allah menciptakan langit-langit dan bumi, termasuk matahari, termasuk bulan, selama 6 hari. Walaupun Allah juga mampu menciptakan kurang dari 1 detik, mampu. Tapi Allah ingin mengajarkan dalam berkarya itu butuh waktu. Manusia kalau ingin berkarya dengan karya nyata, ingin beramal baik, beramal soleh, butuh waktu, butuh belajar, butuh proses. Ya. Summa, kemudian setelah Allah menciptakan alam semesta, summa istawa, Allah naik alal arsy, ke atas arsy. Siapa yang mengatakan demikian? Allah sendiri. Rasulullah hanya menirukan, para sahabat hanya menirukan. Kita juga diwajibkan untuk menirukan, nggak boleh merubah. Seperti apa Allah di atas arsy itu bukan urusan kita. Yang penting kita percaya, kita terima ayat ini, nggak boleh kita rubah. Kalau kita merubah, kita adalah orang yang tidak tahu diri, orang yang sok tahu. Rasulullah aja nggak merubah, para sahabat saja nggak merubah. Allah di atas arsy, ya sudah terima Allah di atas arsy. Tidak usah dibayangkan seperti manusia di atas kasur, jangan. Tidak usah dibayangkan seperti manusia di atas istana, jangan. Akal kita tidak mampu menjangkau zatnya Allah. Jangankan zatnya Allah, arsy saja kita nggak mampu menjangkau. Karena arsy itu paling tinggi, di atas langit ke-7. Arsy, ya.
Su'alun. Isya jam berapa? 19.04. Jam 7? Ya. Mau pertanyaan atau lanjut? Lanjut ya. Su'alun, pertanyaan berikutnya, wa idza qila laka, jika kamu ditanya, li ayyi syai'in khalaqakallahu, untuk apa Allah menciptakanmu? Apa jawabannya? Fakul, maka jawablah, li ibadatihi wahdahu la syarikalahu. Apa terjemahnya? Kita diciptakan menjadi manusia untuk menyembah Allah saja dan tidak menyembah selain Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Ya, Allah tidak menciptakan kita menjadi celurut. Tahu celurut? Enggak tahu celurut? Beda kali ya bahasa Pontianak. Tikus yang di tanah itu loh. Apa namanya kalau di sini? Curut. Curut. Allah tidak menciptakan kita menjadi curut, ya. Allah tidak menciptakan kita menjadi babi, mohon maaf. Tidak menciptakan kita menjadi nyamuk yang sangat kecil yang setiap hari ya dibunuh. Mereka tidak menyembah Allah seperti kita menyembah Allah, wajar karena diciptakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita diciptakan sebagai manusia, tujuannya untuk menyembah Allah saja. Ya. Wa ibadatihi ta'atihi, beribadah kepadanya, mentaatinya, maksudnya adalah bittibai amrihi, mengikuti apa yang disuruh oleh Allah, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa menyentuh batin-batin kita, karena ini adalah pelajaran yang maha penting yang pernah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Baik, kita tutup. Setelah itu kita buka tanya jawab kalau ada tanya jawab. Ya, silakan.